Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Kimia B 2020 dalam mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul yang diampu oleh Bu Irma Ratna Kartika MTek. Di sini kami akan membahas tentang DNA dan RNA. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama Dinda Rahmawati, yang kedua ada Roina Ramamusi, saya sendiri Muhammad Ali Rizky Maulana, dan ada Tania Zahra. Ada beberapa konten atau isi dari materi PowerPoint kami. Yang pertama, nukleotida sebagai monomer DNA dan RNA. Yang kedua, ikatan fosfodiester pada DNA dan RNA. Yang ketiga, sifat fisik dan kimia DNA dan RNA. Yang keempat, hubungan antara asam amino dengan RNA dan DNA. Yang pertama, ada nukleotida sebagai monomer DNA dan RNA. Yang pertama ada kromosom dan gen. Kromosom. Menurut Waldeyer pada tahun 1888, kromosom berasal dari kata-kata chroma yang artinya warna dan soma yang artinya tubuh. Kromosom dapat diartikan sebagai badan yang mudah menyerap zat warna. Bahan yang menyusun kromosom yaitu kromatin, sehingga sering disebut benang kromatin. Kromosom terdapat di dalam nukleus berupa benda-benda halus berbentuk lurus atau bengkok. Lalu kromosom adalah pembawa gen yang terdapat dalam inti sel atau nukleus, terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu. Yang kedua ada gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik yang fungsional dari suatu genom. Ini mengacu pada fragmen spesifik dari molekul DNA yang mengkode protein. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas penggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Yang kedua ada kromosom pada makhluk hidup. Organisasi kromosom pada virus. Kromosom sekuen disebut genom. Genom virus berukuran relatif kecil dibandingkan dengan organisme lainnya. Berikut ada gambar genom virus terdapat dalam kapsid, dan sebelah kanan ada struktur virus dengan asam nukleat atau genom. Lalu ada kromosom pada bakteri. Sebagian besar dalam bentuk sirkuler atau plasmid, terus mengkode beberapa gen penting. Lalu terdapat situs origin of replication atau ORI untuk menentukan proses replikasi. Lalu ada terdapat sekuen yang terus berulang pada genom bakteri yang dinamakan repetitive sequence, seperti gambar yang sebelah kanan. Lalu ada bentuk kromosom bakteri adalah supercoiled. Bentuk ini diperlukan agar kromosom menjadi lebih padat dan terkandung dalam sel bakteri. Berikut gambarnya. Lalu ada susunan kromosom pada organisme eukariotik. Contohnya, pada manusia terdapat 2 set kromosom dan berpasang-pasangan. Individu eukariotik lainnya ada yang memiliki lebih dari 2 set kromosom terletak pada inti sel. Dalam satu genus bisa memiliki beberapa genom yang berbeda. Contohnya, pada Plethodon richmondi atau Plethodon laceri, Plethodon laceri memiliki jumlah genom yang lebih banyak 2 kali lipat, tetapi fungsi dan strukturnya sama dengan Plethodon richmondi, seperti gambar berikut. Kemudian ada nukleotida. Nukleotida merupakan senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Nukleotida mengandung energi kimia berbentuk nukleotida trifosfat, yaitu adenosina trifosfat atau ATP, guanosina trifosfat atau GTP, citidina trifosfat atau CTG, dan uridina trifosfat atau UTP.
Kemudian ada struktur nukleotida. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu sebuah gugus basa nitrogen heterosiklik yang disebut basa nukleotida atau nukleobasa, sebuah gula pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa, dan setidaknya satu gugus fosfat. Gula pentosa. Gula pentosa penyusun nukleotida memiliki bentuk furanosa. Dalam nukleotida, penomoran atom karbon pada gula pentosa menggunakan tanda prime atau petik. Gula pentosa menyusun asam nukleat yaitu 2-deoksyderibosa dan deribosa. Pada karbon 1, gula pentosa akan terikat dengan basa nitrogen nomor 1 pada pirimidin dan basa nitrogen nomor 9 pada purin. Kemudian, pada karbon 3 dan 5 akan berikatan dengan gugus fosfat melalui mekanisme esterifikasi, sehingga dinamakan ikatan fosfodiester. Kemudian basa nitrogen. Basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida yaitu ada purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pembentuk RNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah derivat pirimidin. Berikut ada struktur dari basa pirimidin dan purin. Kemudian ini ada struktur dari basa pirimidin dan purin, itu ada timin, ada sitosin, adenin, dan guanin pada DNA, dan ada urasil, adenin, sitosin, dan guanin pada RNA. Kemudian gugus fosfat. Gugus fosfat merupakan unsur non-organik dengan rumus molekul PO43. Gugus fosfat pada DNA dan RNA akan berikatan dengan karbon 3 dan 5 pada gugus gula dan membentuk ikatan fosfodiester. Lalu yang keempat ada DNA dan RNA. Sejarah DNA. Menurut Johann Friedrich Miescher, pada tahun 1860, dia mengisolasi protein dari sel darah putih, mendapat molekul yang berbeda dengan protein. Molekul ini dinamakan nuklein, yaitu berasal dari kata nukleus. Nuklein ini sebenarnya adalah DNA. Yang kedua, menurut Albert Kossel pada tahun 1885 sampai 1901, dia meneliti komposisi struktur kimia dari nuklein. Nuklein terdiri dari 5 basa nitrogen, ada adenin, guanin, sitosin. Albert Kossel juga dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1910. Selanjutnya ada Avery Oswald pada tahun 1940-an bersama dengan Colin McLeod dan Maclean McCarthy menemukan adanya molekul yang bisa ditransformasikan. Peneliti tentang bakteri yang non-patogen menjadi patogen bila dicampurkan dengan bakteri patogen. Terdapat materi ditransformasikan pada kejadian ini. Selanjutnya ada Erwin Chargaff pada tahun 1950 menemukan jumlah basa nitrogen dalam DNA, jumlah G sama dengan C, dan jumlah A sama dengan T. Jumlah basa nitrogen ini bervariasi pada beberapa spesies. Hasil penemuan dinamakan hukum Chargaff. Selanjutnya ada Rosalind Franklin pada tahun 1951 sampai 1953. Ia melakukan kerjasama riset dengan Maurits Wilkins dan Raymond Gosling, berhasil memfoto struktur DNA dengan difraksi channel X, menemukan bahwa gugus fosfat terdapat pada struktur DNA, dan hampir menemukan struktur untaian ganda. Lalu selanjutnya ada James Watson sama Francis Crick pada tahun 1953 menemukan struktur untai ganda pada DNA dan dianugerahi Nobel pada tahun 1962 di bidang fisiologi atau kedokteran. Sejarah DNA. Pada tahun 1890 sampai 1950, RNA ditemukan sangat berbeda dari DNA. Ini dicatat oleh kepekaan terhadap basa yang disebabkan oleh gugus OH, tambahan pada ribosa nukleat, diisolasi dari berbagai organisme ATP dan GTP, diusulkan untuk menjadi sumber energi umum sel dan blok bangunan untuk RNA. Pada tahun 1939, peran RNA dalam sintesis protein ditemukan. Pada tahun 1965, oleh Robert W. Hawley ditemukan 77 nukleotida ragit tRNA. Pada tahun 1967, dari Richard Wolff menemukan sifat katalik RNA
dan berspekulasi bahwa bentuk kehidupan paling awal bergantung pada DNA, baik untuk membawa informasi genetik dan untuk mengkatalisis reaksi biokimia, yaitu DNA. Asam deoksiribonukleat atau DNA merupakan salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan perusahaan sifat. Keberadaan DNA ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel. Pada DNA, nukleobasa yang ditemukan oleh adenin, guanin, sitosin, dan timin. DNA saling berpilin membentuk heliks ganda. Heliks ganda ini stabilisasi oleh dua ikatan hidrogen antara nukleotida dan interaksi tumpukan antara nukleobasa akromatik. Yang kedua ada RNA atau asam ribonukleat, adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA berperan aktif dalam sel dengan mengkatalis reaksi biologis, mengendalikan ekspresi gen, atau merasakan dan mengkomunikasikan tanggapan terhadap sinyal seluler. Salah satu dari proses aktif ini adalah sintesis protein. RNA juga memiliki satu heliks atau heliks tunggal. Bahan nitrogen RNA terdiri dari purin, yaitu ada adenin dan guanin, dan pirimidin, ada sintosin dan uracil. Tipe-tipe RNA. Yang pertama ada mRNA, merupakan rantai tunggal yang relatif panjang dan berperan membawa kode genetik atau kodon dari DNA ke ribosom. Yang kedua ada rRNA, terdapat pada sitoplasma dan berperan dalam sintesis protein. RNA ini berfungsi mempermudah perekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesis protein. tRNA. tRNA terdapat dalam sitoplasma dan berfungsi menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam amino. Asam amino ini dibawa oleh tRNA ke ribosom. Pada ujung salah satu tRNA terdapat 3 rangkaian basa pendek, yaitu antikodon. Suatu asam amino tertentu akan melekat pada ujung tRNA yang berseberangan dengan ujung antikodon. Pelekatan ini merupakan cara agar tRNA berfungsi. Pengurutan asam amino sesuai dengan urutan kodon pada mRNA. Selanjutnya ada sumber nukleotida DNA dan RNA. Sintesis nukleotida. Nukleotida merupakan biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Nukleotida dapat diperoleh dari makanan dan juga disintesis dari api dan bersumber dari nutrien. Sintesis in vivo. Sintesis in vivo nukleotida. Yang pertama, secara in vivo nukleotida bisa disintesis de novo atau didaur ulang. Yang kedua, komponen yang digunakan dalam sintesis nukleotida de novo berasal dari prekursor biosintetik dari metabolisme karbohidrat dan asam amino, dan dari amonia dan karbon dioksida. Yang ketiga, hati adalah organ penting yang melakukan sintesis de novo untuk semua nukleotida. Sintesis de novo untuk basa pirimida dan purin melalui 2 jalur yang berbeda. Pirimida disintesis pertama dari asparat dan karbamoil fosfat di dalam sitoplasma, membentuk struktur prekursor cincin umum asam orotik. Gugus ribosil yang fosforilasi kemudian digabungkan dengan struktur asam orotik tersebut melalui ikatan kovalen. Purina disintesis pertama dari template gula di mana sintesis ring dilakukan. Sintesis nukleotida pirimida dan purina dijalankan oleh beberapa enzim di sitoplasma. Nukleotida mengalami penguraian dan bagian-bagian berguna bisa digunakan kembali dalam reaksi sintesis untuk membuat nukleotida baru. Selanjutnya ada sumber nukleotida dari makanan. Salah satunya ada sumber purin. Di sini terdapat gambar makanan yang mengandung purin tinggi, sedang, dan rendah, bisa dilihat dalam gambar. Nah, makanan tinggi kandungan purin dapat menyebabkan asam urat. Mengapa? Karena yang pertama, asam urat adalah produk metabolisme dari purin. Senyawa ini merupakan senyawa organik heterosiklik dengan rumus molekul
C5H4N4O3 79 hidro 1 purine 26838 trionin. Berdasarkan Timotius et al. Menyatakan tahap awal pada proses degradasi purin menjadi asam urat adalah nukleotida dikonversi menjadi nukleosida oleh nukleotidase intraseluler. Nukleotidase tersebut diregulasi dengan ketat sehingga substratnya yang berfungsi di wilayah proses vital tidak berada dalam keadaan kurang di bawah ambang batas. Nukleosida didegradasi oleh enzim purin nukleosida fosforilase PNP dan melepaskan basa purin dan ribosa 1P baik adenosin atau deoksiadenosin adalah substrat tubuh PNP. Sebaliknya, nukleosida dikonversi menjadi inosin oleh adenosin deaminase. Produk PNP digabung dengan santin oleh guanin deaminase dan santin oksidasi. Santin kemudian dioksidasi menjadi asam urat oleh enzim santin oksidase. Enzim ini mampu mengoksidasi hiposantin menjadi santin menjadi asam urat. Manusia tidak bisa mengoksidasi asam urat ke senyawa alatoin yang lebih larut karena kurangnya enzim urikase. Gen urikase mengalami mutasi fungsional selama tahap awal evolusi pribadi. Hanya manusia dan beberapa primata lainnya tidak mempunyai enzim urikase fungsional yang menyebabkan kadar asam urat dalam darah yang lebih tinggi daripada hewan pengerat. Di sini terdapat gambar di mana kristal asam urat mengendap pada sendi kaki manusia dan dilakukan operasi untuk mengambil kristal asam urat tersebut. Selanjutnya ada ikatan fosfodiester dan hidrogen. Ikatan fosfodiester merupakan ikatan kimia yang terbentuk ketika tepat gugus hidroksil dalam asam fosfat bereaksi dengan gugus hidroksil pada dua gugus gula membentuk ikatan ester. Ikatan fosfodiester sendiri bersifat kovalen. Kemudian pembentukan ikatan fosfodiester. Jadi, saat gugus OH pada asam fosfat melekat pada karbon 3 dari gugus gula, maka akan terbentuk ikatan ester sebagai hasil dari reaksi kondensasi sehingga molekul air hilang. Dengan demikian, terbentuklah suatu rantai polinukleotida yang masing-masing nukleotidanya satu sama lain dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Kemudian ikatan fosfodiester pada DNA dan RNA. Pada DNA, hubungan 3 dan 5 fosfodiester pada DNA sangat stabil bahkan tanpa penggunaan katalis. Sedangkan pada ikatan fosfodiester pada RNA itu sangat labil karena adanya fungsi hidroksil. Kemudian waktu paruh hidrolisis ikatan fosfodiester dalam DNA pada suhu kamar adalah 30 juta tahun. Sedangkan waktu paruh hidrolisis ikatan fosfodiester dalam RNA pada suhu kamar dan pH 6-7 adalah sekitar 120 bulan dan pembelahan enzimatik juga lebih cepat. Kemudian ada cara menghitung banyaknya ikatan fosfodiester dalam DNA dan RNA. Jumlah ikatan fosfodiester yang ada dalam DNA sebanding dengan jumlah pasangan basa atau nukleotida yang ada di dalamnya. Rumusnya itu jumlah ikatan fosfodiester sama dengan 2 dikali N-1, dengan N merupakan nomor pasangan basa atau nukleotida. Contohnya, ada berapa jumlah ikatan fosfodiester yang ada di 5-CTAGAG3? Jawabannya karena nomor pasangan basa ada 6, yaitu C, T, A, G, A, dan G, maka jumlah ikatan fosfodiester sama dengan 2 dikali 6-1 sama dengan 10. Kemudian ada ikatan hidrogen pada DNA. Ikatan hidrogen pada DNA menghubungkan pasangan basa pada rantai antiparalel DNA. Jumlah ikatan hidrogen antara pasangan basa DNA berbeda-beda. Pada adenin dan timin terdapat 2 ikatan hidrogen dan sifatnya kurang stabil. Pada guanin dan sitosin terdapat 3 ikatan hidrogen dan lebih stabil. Berikut ada gambar dari ikatan hidrogen pada rantai DNA. Kemudian ini ada gambar ikatan hidrogen dan fosfodiester pada rantai DNA. Kemudian ada gangguan molekul pada DNA dan RNA. Yang pertama, radiasi pengion secara efisien menghasilkan putusnya untai ganda dari DNA. Yang kedua, beberapa agen dapat memutus ikatan fosfodiester.
Di antaranya yang lebih umum adalah peroksida dan berbagai ion logam, misalnya Fe2+ dan CO2+. Kemudian yang ketiga, spesies oksigen reaktif atau ROS mampu membelah ikatan fosfodiester yang menahan basa dalam RNA dan DNA bersama-sama dan memecah struktur rantai RNA dan DNA. Selanjutnya ada sifat fisik dan kimia nukleotida. Kelarutan. RNA lebih larut dalam larutan air daripada DNA karena ribosa memiliki gugus 2OH. Deoksiribosa mengandung ikatan 2-A. Gugus hidroksil bersifat polar dan larut dalam air. Ikatan CH adalah ikatan nonpolar, maka dari itu hidrofobik. Gugus hidroksil pada 2 karbon ribosa lebih reaktif dibandingkan hidrogen yang ada di deoksiribosa. Absorpsi. Basa di DNA mengabsorpsi sinar ultraviolet pada panjang gelombang 260 nanometer. Untai tunggal DNA mengabsorpsi 1,37 unit saat 260 nanometer. Untai ganda DNA mengabsorpsi 1,00 unit saat 260 nanometer. Densitas dapat diukur dengan ultrasentrifugasi. Densitas CSCl pada ultrasentrifugasi akan membentuk gradien kepadatan dengan larutan paling padat di bawah. Makromolekul seperti DNA akan terkonsentrasi di area CSCl yang memiliki kerapatan yang sama dengan dirinya sendiri. Densitas dapat digunakan untuk memperkirakan kandungan basa nitrogen, guanin, dan sitosin. Pasangan basa guanin dan sitosin lebih pekat dari pasangan basa adenin dan timin. DNA dengan banyak pasangan basa guanin dan sitosin akan membentuk pita lebih rendah dengan jumlah yang sama dari pasangan basa dengan kandungan adenin dan timin. Denaturasi DNA. Definisi DNA dianggap terdenaturasi ketika molekul DNA beruntai ganda diubah menjadi 2 molekul beruntai tunggal. Hal ini dapat dipantau dengan mencatat peningkatan penyerapan sinar ultraviolet. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada yang pertama suhu. Ketika energi panas meningkat, ikatan hidrogen antar molekul akan melonggar. Hal inilah yang menyebabkan untai DNA akan terpisah menjadi untai tunggal. Yang kedua ada hidrofobitas larut. Zat yang hidrofobik cenderung menurun titik didih molekul DNA. Molekul hidrofobik akan mempengaruhi DNA untuk larut dalam pelarut. Hal ini akan mengganggu ikatan hidrogen dalam DNA. Zat yang hidrofilik cenderung meningkat titik didih molekul DNA karena dapat menjaga basa nitrogen agar tidak tumpang tindih satu sama lain yang dapat mengganggu stabilitas ikatan hidrogen. 3 derajat keasaman pH. pH yang pertama ada pH rendah dapat melibatkan pemutusan ikat fosfodiester antara nukleotida dan memutus ikatan N-glikosidik antara gula dan basa purin. pH sekitar 4 menghasilkan pemutusan selektif ikatan N-glikosidik antara gula dan purin. DNA memutus selektif ini disebut asam apurin karena purin telah lepas basa di atas pH 11,3. Larutan basa dapat mengubah polaritas gugus yang terlibat dalam ikatan hidrogen. Semua ikatan hidrogen terputus dan DNA
terdenaturasi total. DNA tahan terhadap hidrolisis sampai sekitar pH 13. RNA dihidrolisis menjadi ribonukleotida sekitar pH 11. Kekuatan ionik. Gugus fosfat dari tulang punggung gula fosfat DNA bermuatan negatif. Muatan serupa saling tolak-menolak. DNA dalam air suling secara spontan akan terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Garam yang terdisosiasi menjadi ion akan netral muatan gugus fosfat. Garam akan menstabilkan DNA helix ganda mengakibatkan tingginya titik didih. Renaturasi DNA. DNA yang telah didenaturasi dapat menyatu kembali. Pada kondisi yang terpengaruhi denaturasi terjadi karena ikatan hidrogen dari pasangan basa Renaturasi terjadi karena ikatan hidrogen dari pasangan basa komplementer terbentuk kembali menurut suhu secara perlahan atau menambahkan ion karena kelarutan dapat menyebabkan renaturasi. Tingkat renaturasi tergantung pada konsentrasi DNA. Laju dalam renaturasi dipengaruhi oleh tumpukan molekul DNA komplementer. Semakin banyak molekul-molekul DNA pelengkap yang ada, semakin cepat mereka dapat membentuk satu sama lain dan terbentuk kembali. Molekul DNA dalam konsentrasi rendah dalam larutan akan memakan waktu cukup lama untuk menemukan pasangan pelengkap dan karena itu akan mengalami renaturasi lebih lambat. Kedua, ada perbedaan fungsi DNA dan RNA. Ada dua macam asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleat acid DNA dan asam ribonukleat atau ribonukleat acid (rRNA). Dilihat dari strukturnya, perbedaan di antara kedua macam asam nukleat ini terutama terletak pada komponen gula pentosanya. Berikut gambarnya. Perbedaan struktur lainnya antara DNA dan RNA adalah pada basanya. Basa N baik pada DNA maupun pada RNA mempunyai struktur berupa cincin aromatik heterosiklik mengandung C dan N dan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu purin dan pirimidin. Basa purin mempunyai dua buah cincin bisiklik, sedangkan basa pirimidin hanya mempunyai satu cincin nanosiklik. Komponen penyusun DNA dan RNA memiliki banyak kemiripan, namun karena fungsi perbedaan keduanya juga memiliki beberapa perbedaan terutama dalam hal letak, struktur, kadar, fungsi, dan komposisi kimia. Yang pertama, letak pada DNA di inti, RNA di inti sel, sitoplasma, ribosom. Yang kedua, bentuk dari DNA pita spiral ganda, RNA pita tunggal. Yang ketiga, komponen gula dari DNA deoksiribosa, RNA ribosa. Yang keempat, ukuran DNA sangat panjang, RNA pendek. Yang kelima, basa nitrogen, DNA purin, adenin, guanin, dan pirimidin, sitosin,
timin, RNA purin, adenin, guanin, pirimidin, sitosin, urasil. Yang keenam, kadar dari DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Dari RNA berubah menurut kecepatan sintesis protein. Yang ketujuh, fungsi dari DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Dari RNA, sintesis protein. Baik, selanjutnya hubungan antara DNA, RNA, dan asam amino. Ada poin-poin penting mengenai asam amino. Yang pertama, asam amino memiliki fungsi karboksil dan amina serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Sifat ini juga disebut dengan Zwitter ion. Ada sekitar 500 asam amino yang telah diketahui, meskipun hanya 20 yang dihasilkan oleh genetik. 20 asam amino standar ini ditambah dengan 2 asam amino lainnya, merupakan asam amino yang menjadi komponen penyusun protein, sehingga disebut asam amino proteinogenik. Nah, di samping ini beberapa contoh asam amino. Berikutnya, struktur asam amino. Seperti dilihat dalam gambar di samping, struktur asam amino terdiri dari satu alkohol atau C utama yang memiliki 4 gugus fungsi. Pertama, gugus amina, yang kedua gugus karboksil, 3 atom hidrogen, dan 1 rantai lagi sebagai rantai samping yang menggunakan 1 asam amino dengan asam amino lainnya. Sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, atom C pusat dinamai dengan atom C alfa, yaitu atom C yang berkaitan langsung dengan gugus karboksil. Asam amino biasanya diklasifikasikan berdasarkan sifat rantai samping, yaitu asam amino bersifat lemah, basa lemah, asam amino bersifat asam lemah, basa lemah, hidrofilik, dan hidrofobik. Nah, selanjutnya ada hubungan DNA, RNA, dan asam amino. Nah, bagaimana sih hubungan antara DNA, RNA, dan asam amino? Berikut dijelaskan beberapa poin. Yang pertama, DNA membentuk RNA melalui proses transkripsi. Pada proses ini, kode genetik atau informasi genetik di dalam DNA dialihkan ke RNA. Nah, proses transkripsi ini menghasilkan mRNA atau RNA duta. Nah, molekul mRNA yang merupakan salinan urutan DNA menyusun suatu gen dalam bentuk kerangka terbuka. mRNA membawa informasi urutan asam amino. mRNA dengan genetik yang diterima dari DNA membentuk protein asam amino melalui proses translasi. Berikut massa nitrogen dari RNA yang terlibat dalam proses pengkodean dari kode genetik menjadi asam amino. Itu ada basa pirimidin, urasil, dan sitosin, dan basa purin, adenin, dan guanin. Nah, berikut ada gambar mengenai codon dengan asam amino yang dihasilkan. Bisa dilihat dalam gambar ada fenilalanin dengan basa nitrogen urasil dan urasil sitosin, dan berikutnya dapat dilihat melalui gambar ini. Nah, berikutnya ada 20 asam amino dasar. Asam amino ini yang dihasilkan dari proses translasi. Beberapa asam amino juga mengandung gugus fungsi yang berbeda. Ada yang aliphatik, ada yang aromatik, dan ada yang hidrosilik. Bisa dilihat dalam gambar.
Nah, berikut daftar pustaka yang digunakan oleh kami dalam menyusun PowerPoint ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.